Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini ingin membuat video untuk memenuhi tugas kami di mata kuliah metode ilmiah yang diampu oleh Ibu Mary Herlin, SP MSI PhD. Adapun isi dari video kami yaitu ingin menjelaskan mengenai pembuatan atau penulisan proposal skripsi, penulisan skripsi, dan cara presentasi yang baik. Perkenalkan, saya Markus William Kaisar Simamora dengan ujung NIM 23. Perkenalkan, saya Siti Hanida Mayanti dengan ujung NIM 53. Perkenalkan, nama saya Septiana Rizky Salsabila dengan ujung NIM 101. Perkenalkan, nama saya Nakara Syad Nabia Putra dengan ujung NIM 039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ram Lutfi dengan ujung NIM 066 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan. Hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam persiapan yaitu penguasaan materi. Pahami isi materi hingga mampu menjelaskan tanpa membaca teks secara langsung. Siapkan catatan penting untuk mempermudah mengingat poin utama. Yang kedua, susun slide yang menarik. Gunakan desain sederhana dan profesional. Sertakan poin-poin inti, grafik atau gambar yang mendukung pemahaman. Hindari penggunaan teks terlalu banyak. Gunakan maksimal 6 baris per slide dan tidak menggunakan teks yang susah dibaca. Yang ketiga, latihan sebelum presentasi. Simulasikan presentasi untuk mengetahui durasi penyampaian dan rekam diri saat berlatih untuk mengevaluasi gaya bicara dan intonasi. Antisipasi pertanyaan dari audiens dan siapkan jawaban yang relevan. Dan selanjutnya, penyampaian. Nah, yang pertama dalam penyampaian yaitu gunakan bahasa yang mudah dipahami. Hindari istilah teknis yang terlalu kompleks kecuali audiens Anda memang memahaminya. Sampaikan poin utama secara terstruktur dari awal, tengah, dan akhir. Yang kedua, berikan penekanan pada poin penting. Gunakan variasi intonasi untuk menarik perhatian audiens pada bagian tertentu, dan jelaskan dengan analogi atau contoh nyata agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, libatkan audiens. Ajukan pertanyaan untuk memancing diskusi atau respons. Gunakan alat bantu seperti polling interaktif jika memungkinkan. Dan selanjutnya, dari cara presentasi yang benar yaitu penampilan dan sikap. Poin yang pertama yaitu berpenampilan rapi dan profesional. Yang dimaksud dari poin ini adalah pilih pakaian sesuai dengan tema dan acara dari presentasi yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya yaitu pastikan tubuh kita terlihat segar dan berenergi. Poin yang kedua yaitu jaga bahasa tubuh. Yang dimaksud dari poin ini adalah kita harus berdiri tegak, hindari gerakan berlebihan, gunakan tangan untuk menekankan poin-poin dari yang kita ingin sampaikan. Selanjutnya yaitu jaga kontak mata untuk menciptakan koneksi kita dengan audiens. Poin yang terakhir yaitu beri jeda untuk poin penting. Yang dimaksud dari poin ini adalah hindari berbicara terlalu cepat, beri waktu audiens untuk mencerna informasi dari apa yang kita ingin sampaikan. Selanjutnya yaitu cara membuat proposal yang baik dan benar. Proposal penelitian merupakan rencana yang menjelaskan ide dan langkah penelitian secara rinci. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat proposal penelitian yang baik dan benar. Nah, sebelum kita mengetahui, kita harus tahu dulu struktur dari proposal penelitian itu sendiri. Yang pertama itu adalah judul penelitian, adalah gambaran singkat tentang fokus penelitian apa yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah latar belakang, itu menjelaskan masalah utama dan alasan mengapa penelitian itu penting dilakukan. Yang ketiga adalah rumusan masalah, itu tentang pertanyaan yang spesifik dan dapat dijawab setelah kita melakukan penelitian tersebut. Yang keempat itu adalah tujuan penelitian, itu seperti namanya itu adalah tujuan kita melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah manfaat dari penelitian, itu adalah ringkasan teori, konsep, dan hasil penelitian yang relevan. Yang selanjutnya ketujuh itu metodologi penelitian, merupakan rincian metode penelitian kayak seperti jenis data, cara pengumpulan data, dan analisis. Dan yang terakhir yaitu adalah jadwal dan anggaran. Buat jadwal yang realistis dalam bentuk tabel, terus rincikan kebutuhan dana secara terperinci dan masuk akal atau logis. Selanjutnya itu adalah tips penulisan proposal, yaitu dengan menggunakan format dan struktur yang telah ditetapkan oleh instansi seperti kita, itu dari Universitas Sriwijaya. Terus memperhatikan aturan kepenulisan seperti margin, jenis huruf,
terus ukuran tulisan, tata letak halaman, dan menggunakan bahasa yang ilmiah. Tulislah dengan gaya yang formal, padat dan jelas, yang tidak terlalu mengulang-ulang kata. Terus juga menghindari penggunaan kalimat sehari-hari, istilah yang mungkin memiliki arti ganda, dan pastikan juga tidak ada kesalahan dalam tata bahasa, ejaan, ataupun tanda baca. Untuk seterusnya adalah dengan mengecek konsistensi format dan isinya supaya tidak salah. Terus selanjutnya pastikan format penomoran bab, subbab, tabel, dan gambar konsisten, tidak ada yang tertukar. Periksa kesesuaian antara data isi dan halaman isi. Revisi secara menyeluruh untuk menghindari pengulangan dan ketidaksamaan data. Seperti yang kita ketahui, skripsi adalah karya ilmiah yang menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan teoritis dan praktis yang telah dipelajari selama masa studi. Melalui skripsi, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kemandirian dalam merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur. Skripsi juga berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan yang mencerminkan kompetensi mahasiswa dalam berpikir kritis, menganalisis data, dan memberikan kontribusi nyata terhadap bidang keilmuan yang digelutinya. Oleh karena itu, skripsi tidak hanya menuntut mahasiswa untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap materi penelitian, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi secara akademik melalui tulisan yang sesuai dengan standar ilmiah. Agar skripsi tersusun secara sistematis, ada struktur skripsi. Yang pertama itu pendahuluan, uraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Sertakan alasan ilmiah mengapa penelitian ini penting. Kemudian yang kedua itu ada tinjauan pustaka. Jelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Kemudian cantumkan penelitian sebelumnya untuk mendukung ide Anda. Kemudian yang ketiga itu ada metodologi penelitian. Detailkan jenis penelitian maupun kualitatif ataupun kuantitatif, metode, alat, dan prosedur yang digunakan, serta populasi, sampel, dan juga teknik analisis data. Yang keempat itu ada hasil dan pembahasan. Presentasikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Kemudian diskusikan temuan dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori atau studi terdahulu. Yang kelima itu ada kesimpulan dan saran. Nyatakan temuan utama secara singkat, pastikan kesimpulan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Berikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau aplikasi praktis. Ya, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Gunakan gaya citasi standar sesuai dengan panduan seperti APA atau MLA. Tips penulisan skripsi yang baik dan efektif. Yang pertama, rencanakan waktu dengan baik. Buat jadwal yang terstruktur untuk menulis, melakukan penelitian dan revisi. Tetapkan target harian atau mingguan untuk menyelesaikan setiap bagian skripsi. Berikan waktu cukup untuk proofreading dan revisi akhir sebelum pengumpulan. Yang kedua, konsultasi dengan dosen pembimbing. Lakukan diskusi secara rutin untuk memastikan skripsi sesuai dengan arahan. Ajukan pertanyaan jika ada bagian yang sulit atau memerlukan klarifikasi. Terima dan terapkan masukan untuk meningkatkan kualitas skripsi. Yang ketiga, pastikan bebas dari plagiarisme. Gunakan kutipan dan referensi sesuai pedoman yang berlaku. Periksa orisinalitas dengan alat deteksi plagiarisme. Tulis ulang ide yang diambil dari sumber lain dengan gaya bahasa sendiri. Selanjutnya, kunci sukses dalam presentasi, proposal, dan skripsi. Yang pertama, konsistensi, yaitu jaga alur penulisan dan penyampaian yang logis dan sistematis. Yang kedua, komunikasi, yaitu bangun diskusi yang baik dengan pembimbing dan audiens. Yang ketiga, komitmen, yaitu tetap disiplin dan bersemangat hingga tahap akhir. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menghasilkan karya dan penyampaian yang efektif dan berkualitas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan kami selama di video, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.